dan itu akan berakhir putus. Ya, karena kena kutukan Bandung Bondowoso dan merasakan sakit hatinya, Bandung Bondowoso tidak bisa menikahi pujian hatinya, Roro Jogra. Bandung Bondowoso, mana 1000 candi yang kau janjikan? Ayam telah berkokok dan sang surya segera muncul di kaki langit timur. Waktumu telah habis. Laknat kau Jogra! Kau licik Jonggrang. Kau yang akan jadi pelengkapnya Jonggrang. Jadilah kau arca yang ke-1000 Roro Jogra. Halo Sobat Ceria semua, sekarang ini kita berada di depan peta Taman Wisata Keraton Ratu Boko. Sobat Ceria semua bisa melihat ini adalah beberapa titik bangunan yang berada di dalam situs Ratu Boko yang nanti akan kita kupas tuntas, baik dari segi sejarah, legenda, struktur bangunan, maupun misteri yang masih banyak terpendam tentang situs Ratu Boko. Saya akan mengajak salah satu Sobat Ceria, Mas Yulianto, sang penjelajah sejarah, budaya, dan Nusantara, atau yang sering kita sebut dengan Jejaka. We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sanggata. Merapi yoiku, keraton yoiku, segoro yoiku, pancering tuku. Nijel tuwa seko kono dumunungku. Yo ngayuk yo karto hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdika, kaya kang kaserat ing Sabto Tomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segoro ngelingake kudu ngidak bumi. Kuwi jiwa Jawi manukaning kawula Gusti. Balung sungsung peti ugemi meneka tekad dadi sesanti satunggu patuk sanyari bumi ditohi pecahing dodol luntaking ludira ngadipati. Negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sanggata. Merapi horek, laut lindu gedek, angin ribut, udan bledek, todo bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu ngajeni lan ngopeni, bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Halo Sobat Ceria, tadi kita sudah jalan-jalan. Sekarang saatnya kita untuk mengupas tuntas seperti yang sudah dijanjikan oleh sang penjelajah. Teman-teman pasti nggak sabar, sama saya juga sebenarnya nggak sabar ingin mengupas tuntas karena tadi masih banyak banget cerita yang terpotong-potong. Tahu nih tempat ini itu lebih tepat disebut seperti apa? Tadi yang sudah dijelaskan Mas Yuli, acuan-acuan atau referensi keraton itu seperti ini, candi seperti ini, situs seperti ini. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari tadi di otak saya adalah Ratu Boko itu sebenarnya siapa? Kalau boleh tahu. Ratu Boko. Kembali, karena tadi dengan bahasa di tempat tinggal, rumah, ya simpelnya ini rumahnya Ratu Boko. Belum tahu Ratu Boko? Ya asing sih karena
Ya nggak tahu, Oh ya nggak maksudnya. tahu. Iya. Padahal saya udah menunggu tahu Ya, gitu. cuma maksudnya gini, ya taunya kalau ini keraton atau karena tadi Mas Juli jelasin ini rumah, berarti ini rumahnya seorang penguasa Ratu Boko. Oh. Simpelnya belum tahu tuh Ratu Boko siapa. Ya belum tahu. Oke deh. Makanya yuk kita kupas tuntas Oke, jadi selama ini obrolan ceria ini. oke siap. Nah, jadi selama ini memang kalau orang bertanya Ratu Boko siapa, belum banyak yang tahu. Tapi perlu saya garis bawahi dulu bahwa Ratu Boko itu nanti penguasa tempat ini sebatas cerita rakyat atau cerita legenda, folklore. Folklor. Betul. Nah, jadi cerita rakyat aja nih kan gitu. Nah, cerita Ratu Boko pun banyak yang tidak tahu. Tapi kalau saya menyebut tokoh yang lain atau tepatnya anaknya Ratu Boko, yaitu Roro Jonggrang. Tahu kan Roro Kalau itu Jonggrang? aku tahu Mas. Nah, Ratu Boko punya anak namanya Roro Jonggrang. betul. Nah, jadi putri Oh. Roro Jonggrang itu juga bertempat tinggal di sini. Nah, Ratu Boko nanti Jawab. bapaknya Roro Jonggrang. Ulangi. Ratu Boko, Sobat Ceria semuanya, dan Ya. Mbak Fitria adalah bapaknya Roro Jonggrang. Mas Juli kayaknya butuh minum deh. Kenapa? Ratu itu penguasa perempuan, Sobat Ceria semua. Jadi Ratu Boko itu ibunya Roro Jonggrang. Tuh kan? Mas Juli agak ngelawas ini teman-teman. Oh, iya. Maklum, sang jejaka kita itu banyak sekali schedule-nya. Jadi kita maafkan ya. Oh ya. Oke. Tak maafkan untuk Mbak Fitri dan teman-teman Sobat Ceria semuanya. Ya. Tetap tak garis bawahi lagi. Ya. Ratu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang. Jangan dibantah dulu. Oke. Nah. Jadi selama ini aku tidak menyalahkan Mbak Fitri dan Sobat Ceria atau pemirsa yang lain karena mengartikan atau mengira dengan bahasa ratu itu pasti perempuan. Iya, Nah, padahal betul. kalau kita ngomong dalam sejarah bahasa dulu nih, ratu itu sudah digunakan sejak era Jawa kuno, Jawa klasik. Perlu diketahui juga di era Jawa kuno, Jawa klasik ini, ratu itu digunakan untuk penyebutan seorang penguasa, pemimpin. Nah, dipastikan gender tidak ditentukan. Dengan bahasa ratu, seorang penguasa pemimpin di Jawa ini, perempuan boleh, laki-laki juga boleh, disebut sebagai ratu. Nah, di sini Mbak Fitri yang perlu minum deh kayaknya. Iya, akhirnya ternyata Nah, makanya karena gini Mas Yuli. ya. Gimana? Saya lanjutkan dulu aja kalau begitu. Siap. Nah, jadi memang benar. Jadi dengan bahasa ratu tadi seorang penguasa pemimpin daerah Jawa tidak menunjukkan gender, itu bapaknya Roro Jonggrang. Tapi kembali, ini cerita rakyat, cerita legenda yang saya artikan ini dari orang Jawa. Dalam kebiasaan orang Jawa itu ada sebuah gambaran. Gambar menjadi gambaran atau dengan perumpamaan atau sanesan. Oh iya. Nah, saya yakin Mbak Fitri tentang cerita Roro Jonggrang sudah tahu nih, Familiar Mas Yul. familiar. Iya. Nah, dia nanti akan diminta apa? Mau dinikahi Mhm, sama seorang kesatria bernama Bandung Bondowoso. mhm, Roro Jonggrang minta dibuatkan candi. mhm, Jumlahnya 1000 tapi satu malam harus jadi mhm. sebagai syarat pernikahan. Kenapa tidak mau dinikahi Bandung? Oh, Mau tapi ngajuin syarat bangunkan candi jumlahnya 1000 satu malam harus jadi. akhirnya gimana? Akhirnya Roro Jonggrang dikutuk jadi batu sebagai pelengkap candi yang ke-1000. Aku yang cerita aja deh kalau gitu. Oke, boleh lah. Ini fungsinya saya mendatangkan sang jejaka ini, Sobat Ceria semua, untuk meluruskan beberapa cerita yang mungkin saya kurang begitu mendalami. Oke deh. Oke, jadi di kesempatan obrolan ceria ini akan terjawab Oke. tas oleh Tapi saya tidak akan cerita sedetail mungkin tidak, tapi sebatas saya tadi meluruskan juga memasukkan pesan moral dari cerita ini. boleh Mas Jul. Nah, jadi dengan bahasa Roro Jonggrang
ingin dinikahi seorang bukan penguasa, sebenarnya dia kesatria dengan julukan Bandung Bondowoso. Itu sebenarnya dia tidak mau, Mbak Fitri ya. Kenapa saya mengartikan tidak mau? Dikarenakan saat ingin menikahi Roro Jonggrang tadi, Bandung itu sudah membunuh Ratu Boko, bapaknya kan. Nah, dibunuh oleh Bandung dikarenakan Ratu Boko ini seorang penguasa, pemimpin, namun dalam memerintah kerajaannya itu semena-mena. Pengertian semena-mena ini monggo diartikan masing-masing. Tapi yang lebih atau yang menariknya lagi adalah dengan bahasa semena-mena dengan seorang penguasa yang besar, wilayah yang besar ini, semena-mena ini bagi orang Jawa itu diibaratkan sebagai sosok raksasa atau nek bahasa buto, mangane menungso. Sifat berarti ya, lebih ke Betul sekali. sifat semena-mena ini yang bukan yang punya, lebih ke yang memiliki sifat seperti ini biasanya buto. Betul. Akhirnya tadi ya. Diartikan Ratu Boko, Oh. raksasa pemakan manusia. Tapi kita tidak ngomongkan Ratu Boko aja loh, karena kalau Mbak Fitri dan Sobat Ceria semuanya membaca dengan cerita-cerita rakyat, itu coba cek, perhatikan deh. Sebagian besar tokoh-tokoh yang jahat diibaratkan sebagai sosok buto, seperti kayak Timon Mas. Iya. Nah, Betul Mas. Nanti ada cerita di Woto Tenar. Iya. Nah, itu kan buto. Buto. Nah, makanya memaknainya adalah bisa diartikan orang yang mempunyai sifat tidak baik, jahat. Nah, akhirnya dengan jahatnya Ratu Boko inilah akhirnya banyak yang berusaha ingin mengalahkan. Nah, yang mengalahkan nanti Bandung Bondowoso. Nah, kekalahan seorang penguasa, tempat ini dikuasai oleh pemenang Bandung. Nah, kembali Mbak Fitria tak gambarkan sebagai sosok Roro Jonggrang. Nah, harus anggun ya harusnya ya. Nah, Mbak Fit, bila mana Bandung Bondowoso ingin menikahi Mbak Fitria sebagai sosok Roro Jonggrang, mau atau tidak? Gak mau. Nggak mau. Oke, kalau saya sebagai Bandung, maaf, langsung tak maaf ya. Ya kan marah aku, mosok aku sudah mengalahkan bapakmu, bahasanya tak nikahi wong kamu sudah sebagai maaf banyak bawaanku kok tidak mau. Ya udah, daripada nanti dinikahi orang lain, bahasanya langsung kan gitu. Oh iya ya. Bener nggak? Nah, Betul. tapi Apalagi gini Mas Yuli. Gimana? Ratu Boko semena-mena. Berarti kan dia memiliki kekuasaan ya. Ya, seorang penguasa aja. Satu kalau di Jawa ya nyebutnya memiliki kekuasaan penuh aja bisa dikalahkan oleh seorang kesatria ya, Betul. Bandung ya. Apalagi kalau saya nih sebagai Roro Jonggrang menolak mentah-mentah. Bener tadi sih kata Mas Jolasa. nah, kan gitu kan. Nah, di sini Roro Jonggrang dia cerdas dan cerdik. Nah, jadi selama saat ingin dinikahi tadi, penolakan ini dengan mengajukan syarat. Nah, terjawab kan sekarang kenapa kok Roro Jonggrang itu meminta dibangunkan candi itu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1000. Waktu yang diberi Satu berapa? malam harus selesai. Nah, memaknainya gimana? Ternyata itu salah satu bentuk penolakan secara halusnya Roro betul. Jonggrang terhadap Bandung Bondowoso. Yang ingin menikah. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, namun kembali karena Bandung Bondowoso ini dengan bahasa syarat yang mustahil pun dia sakti, mempunyai bala tentara ribuan jin bahasanya dikerahkan. Nah, dan membuahkan hasil. Dalam waktu 2/3 malam itu pembangunan candi yang diinginkan Roro Jonggrang tadi hampir selesai. Kembali, Roro Jonggrang kan dari awal kan sebenarnya dalam arti berharap tidak selesai. Nggak mau ya. Nah, berupaya untuk menggagalkan. Tahu nggak caranya gimana? Membangunkan ayam? Membangunkan ayam. Iya. Kalau ayam dibangunkan, lari Mbak Fit. Dia lari, kebingungan. Aku masih tidur dibangunkan. Nah, jadi sebenarnya Roro Jonggrang mempunyai trik lebih lah. Oh ya, tadi Mas Yuli bilang cerdas dan cerdik. Betul. Nah, di sini meminta bantuan para gadis-gadis, perawan-perawan. Nah, ini kan seperti itu. Ya. Nah, karena gadis-gadis, perawan-perawan daerah dulu itu kalau sebelum pagi tiba dia akan menumbuk padi.
dalam menunggu tadi ini nanti akan menghasilkan suara yang bertalu-talu. Tapi di sini, nah, para gadis dan perawan-perawan tadi itu diminta cukup memukul langsung. Jadi tidak menunggu pagi. Nah, karena Roro Jonggrang itu yang diharapkan bukan padi ataupun beras, cukup suara. Suara lesungnya. Betul, yang- suara lesung yang dipukul. Diharapkan peras dengan harapan nanti terdengar di balik bukit dari tempat kita berada ini yang sebelah sisi timur. Nah, di sisi timur nanti para gadis-gadis perawan-perawan tadi diminta untuk membakar jerami. Nah, disinilah terjadi fenomena saat lesung dipukul bertalu-talu, terdengar di balik bukit sebelah timur pada membakar jerami yang terkecoh pertama kali tadi ayam. Nah, ayam itu salah naluri karena mengira sudah pagi, berkokok, bersaut-sautan, bukan dibangunkan kan itu. Nah, akhirnya dengan suara ayam yang berkokok, bersaut-sautan, ada cahaya merah yang dikira cahaya matahari. Jin yang sibuk bekerja Lari ya, Betul, karena coba. dikira sudah pagi. pagi. Nah, akhirnya Roro Jonggrang bergegas menemui Bandung dan meminta dihentikan. Sayangnya, saat candi terakhir dihitung ini baru di 999 kurang Kurang satu aja. kurang satu. Gimana kira-kira Mbak Fitri? Kalau menjadi Roro Jonggrang dengan syarat yang kurang satu ini tetap mau memberi toleransi apa enggak? Enggak, Oh enggak. karena dari awal memang si Roro Jonggrang nggak mau dinikahi Bandung Bondowoso tadi. Benar. Nah, jadi sebenarnya ada penyebutan juga atau istilah bagi orang Jawa, Jonggrang kurang saknil kan gitu. Nah, Ya, jadi kalau sebenarnya bahasa Jawa saknil Yo, itu saipit kurang Nah. dikit banget gitu ya. nah, orang Jawa gimana? Udahlah nggak apa-apa kan gitu. Iya. Tapi karena memang dari awal Roro Jonggrang tidak ingin selesai, akhirnya dengan bahasa tetap tidak mau Bandung, ini syarat. Lebih nggak perlu, kurang nggak mau. Nah, dengan bahasa seperti itu kan Roro Jonggrang cukup senang karena ternyata tidak akan jadi dinikahi oleh pembunuh ayahnya Bandung. Namun ternyata di sisi lain Bandung Bondowoso ini tahu sebatas tipu muslihat Roro Jonggrang dibantu para gadis-gadis perawan-perawan tadi. Di mana rasa sakit hati, amarah, murka bercampur aduk menjadi satu di hati Bandung Bondowoso menjadikan pertama, sakit hati yang dirasakan Bandung Bondowoso ini harus dirasakan siapapun. Bila mana ada yang berani para perawan-perawan, para gadis-gadis berkunjung ke candi yang kubangun, tanda kutip nanti candi Prambanan itu harus putus bila mana berkunjung dengan pacarnya, biar merasakan sakit hatinya Bandung Bondowoso yang tidak bisa menikahi Roro Jonggrang. Pernah mendengar mitos? Pernah Apa itu? pasangan Aha. berkunjung ke Candi Prambanan Hmm. itu akan berakhir putus. Ya, karena kena kutukan Bandung Bondowoso dan merasakan sakit hatinya Bandung Bondowoso tidak bisa menikahi pujian hatinya Roro Jonggrang. Muncullah itu mitos. Selanjutnya, Roro Jonggrang itu kalau dalam gambaran seorang Bandung sempurna, kecantikannya, kecerdasannya, sampai kedudukannya. Tapi mau nggak mau, kalau kita kembalikan dalam era bahasa sejarah ini, seorang perempuan itu kan derajatnya di bawah laki-laki, di bawahnya Bandung. Iya. Bila mana Bandung Bondowoso merasa dipermainkan oleh seorang wanita, malu, harga dirinya kan di mana. Nah, akhirnya waktu yang sepertiga malam ini candinya cuma kurang satu candi kubangunkan untukmu Roro Jonggrang, genap 1000 sesuai permintaanmu. Tapi bila mana Mbak Fitri, Sobat Ceria bertanya, buktinya apa? Saksinya apa? Nah, bukti saksi ini paling mudah adalah berarti mau nggak mau kamu Roro Jonggrang harus menjadi bagian dari candi ini
dikutuklah menjadi arca yang nanti berada di Candi Prambanan. Nah, akhirnya ada penyebutan Candi Prambanan yang tadi kita pas waktu naik kan melihat tuh Candi Prambanan. Ya. Nah, udah ceritakan Candi Prambanan diketemukan di daerah Prambanan, nama daerahnya. Jadi sobat ceria semuanya, bila mana di tempat masing-masing nanti diketemukan candi, boleh diberi nama, disebut Sesuai sesuai ya. nama tempat diketemukan. Dalam penyebutan Candi Siwagraha itu karena catatan dalam prasasti. Kembali, bagi warga masyarakat sekitar dulu, aku meyakini candi ini dibangunnya atas permintaan Roro Jonggrang. Ya berarti mau nggak mau, ini adalah candinya Roro Jonggrang. Jadi ada 3 penyebutan. Ya. Nah, tapi kembali, bila mana Mbak Fitri atau Sobat Ceria semuanya sudah melihat atau berkunjung ke Candi Prambanan, di situ ada arca wanita yang di candi paling besar di bilik utara, tulisannya bukan Roro Jonggrang, tapi Durga atau Durga Mahesasura Mardini. Kembali, Durga ini penyebutan untuk sejarah. Nek Roro Jonggrang tadi legenda. Ya, sudah ditekankan Sobat Ceria oleh Mas Yulianto, ternyata Roro Jonggrang sebatas cerita legenda saja, atau kalau bisa kita artikan cerita rakyat, turun temurun, Betul. turun temulut, sesuai dengan sejarah atau prasasti. Ya. Arca yang selama ini kita sebut Roro Jonggrang Nah, ternyata adalah Durga, siapa tadi Mas Yuli? atau dalam penyebutan Ya. Durga Mahesasura Mardini. Durga Mahesasura Mardini. Oke, terjawab sudah Mas Yuli. Sobat Ceria, kalau Sobat Ceria semua ini nonton podcast ini, dari awal Mas Yuli cerita siapa itu Ratu Boko sampai ke Roro Jonggrang itu dikutuk menjadi arca sebagai pelengkap candi yang ke-1000. Jujur dari tadi saya itu merinding, teman-teman. Kenapa? Karena Mas Yuli sang penjelajah ini, bahasanya mudah sekali Oke, dimengerti. terima kasih. Saya sangat menikmati sekali dan Oke. terima kasih terjawab sudah semuanya tentang ternyata selama ini itu legenda. Betul. Pertanyaannya, Apa kalau lagi? Ratu Boko itu legenda, Ha-ha. Roro Jonggrang itu cerita rakyat, Ah, siapa Ha-ha. yang membangun Keraton Megah di atas bukit ini dan Candi Prambanan yang menjulang tinggi? ya, jadi kalau dalam cerita sejarahnya berarti. Oke, Oke, boleh siap. dijawab Mas Yuli. Kayaknya Sobat Ceria ini ingin tahu setelah mendengar cerita legenda tadi, siapa ini raja yang bangun Candi Prambanan kalau bukan Bandung Bondowoso dan bala tentaranya tadi. Oke, siap. Akhirnya Sobat Ceria, terjawab sudah misteri tentang siapa itu Ratu Boko. Dan tentunya terima kasih banyak Mas Yuli. Boleh ya Mas Yuli, mungkin kita lain waktu atau besok kita featuring lagi, kita kolaborasi, Anda tour dengan sang jejaka Mas Yulianto untuk mengupas tuntas tentang sejarah dari Keraton Ratu Boko. Sobat Ceria semua, kayaknya sampai di sini dulu obrolan Oke. ceria kita bersama sang jejak kisah Nusantara Mas Yulianto. Kayaknya kita pamitan dulu Oke. ke Sobat Ceria, Mas Yuli. Siap. Oke, Sobat Ceria semuanya, terima kasih dan senang ikut ceria dengan Mbak Fitri yang selalu ceria gitu. Nah, tapi kembali karena cerita kita masih cukup panjang, ini bersambung saja. Oke. Terima kasih, salam rahayu, semoga semua sehat. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Ditunggu ya Sobat Ceria semua postingan-postingan kita selanjutnya tentang obrolan ceria bersama Jejaka. Oke.